dalil wujud. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dalil qidam, huwal awwalu wal akhiru. Dalil baqa, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalil mukhalafatu lil wadih, laisa kamislihi syai'un. Dalil qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, innallaha ghaniyun anil nya katingan lom. Nyan dalil qiyamuhu bi nafsihi, sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, anil alamin, daripada sekalian itulah yang dimaksud dengan qiyamuhu bi nafsihi. Wa amma burhanu wujubi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi fali annahu law ma sala syai'an minha lakana hadisan misluha wa dzalika muhalun lamma arafta qablu min wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi. Dan adapun alasan wajib berbedanya Allah Ta'ala bagi segala makhluk, itu niscaya maka karena bahwa sungguhnya jikalau semisil ianya Allah akan sesuatu daripadanya segala makhluk, sungguh ada ianya Allah itu hadis misilnya makhluk, dan bermula demikian Allah itu hadis itu mustahil manakala telah engkau pahami sebelumnya bahwa min wujubi qidamihi, daripada wajib kidamnya Allah Ta'ala, wa baqaihi, dan wajib baqanya Allah Ta'ala. Tuhan yang bernama Allah wajib ada. Kenapa wajib ada? Karena kalau seandainya Allah itu tidak ada, maka sungguh akan terjadi tidak adanya makhluk. Kenapa demikian? Karena makhluk dasarnya tidak ada, kemudian dianya barulah menjadi ada. Sesuatu yang dasar tidak ada pasti tidak akan mampu ada dengan sendirinya ataupun mengadakan dirinya sendiri. Karena tidak mampu mengadakan dirinya, maka tentu butuh kepada yang lain untuk mengadakan dirinya. Maka yang lain itulah yang dinamakan dengan Tuhan, yang bernama dengan Allah. Maka ada makhluk menunjuki wajib adanya Allah. Karena kalau seandainya Allah tidak ada, sungguh makhluk pun akan tidak ada. Allah wajib ada secara qidam, artinya ada Allah tidak pernah terdahulu dengan tiada. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya Allah terdahulu dengan tiada, berarti Allah menyamai dengan makhluk. Sebagaimana makhluk butuh kepada yang lain untuk mengadakannya, berarti Allah pun butuh kepada Tuhan yang lain untuk mengadakannya. Sungguh akan terjadi dur atau tasalsul. Karena kalau Allah butuh kepada Tuhan yang lain, Tuhan yang lain yang menciptakan Allah juga butuh pula kepada Tuhan yang lain untuk menciptakan dirinya. Karena keadaan sama-sama Tuhan. Tuhan yang menciptakan Allah pasti butuh kepada Tuhan lain untuk menciptakan dirinya.
Tuhan yang menciptakan Allah, Tuhan itu pun akan butuh kepada Tuhan yang lain. Terjadilah tasalsul, tidak berakhirnya Tuhan. Tasalsul dan dur itu mustahil. Pula Allah wajib baqa. Kenapa Allah wajib baqa? Arti baqa ada Allah, tidak pernah berakhir dengan tiada. Kenapa Allah wajib baqa? Karena kalau seandainya Allah tidak baqa, pula akan membawaki menyamai Allah Ta'ala dengan makhluk. Lalu yang menjadi masalah, kenapa Allah tidak boleh sama dengan makhluk? Apa alasannya? Li'anna, nyoho ke jawab. Pakan Allah hanjit sama dengan makhluk, li'anna kulla mislaini yajibu likulli wahidin misluha ma wajaba lil akhari wa yajudu alaihi ma jaza alal akhari wa yastahilu alaihi ma istihalu alaihi wa qad wajaba lil hawadithi ajramaha wa a'radaha al hudusu falau masalaha maulana jalla wa azza la wajaba lahu ma wajaba laha minal hudusi wa istihalatil qidami walau kana kadzalika laftaqara ila muhadisin wa yalzamud duru awit tasalsulu wa qad taqaddama anna dzalika muhalun. Karena bahwa sungguh tiap-tiap dua yang sama wajib bagi tiap-tiap yang satu daripada keduanya oleh barang yang wajib bagi yang lain, dan harus di atasnya salah satu oleh barang yang harus di atas yang lain, dan mustahil di atasnya salah satu oleh barang yang mustahil di atasnya yang lain. Dan sungguh wajib bagi hawadih akan segala jirimnya hawadih dan akan segala sifatnya oleh hudus. Maka jikalau sama akannya huduh oleh Maulana Jalla wa'adha, niscaya sungguh wajib baginya oleh ma yang wajib baginya segala hawadis, panemanyan daripada hudus dan mustahil kidam. Dan jikalau adalah seperti demikian, niscaya sungguh berhajat ianya Allah kepada muhdis, dan lazimlah dur atau tasalsul, dan sungguh telah terdahulu bahwa demikian dur dan tasalsul itu mustahil. Kenapa Allah tidak boleh sama dengan makhluk? Ketika terjadi dua yang sama, dikatakan dua zat itu sama dikarenakan pada kedua zat itu terdapat sifat yang sama. Maka tidak dikatakan dua zat itu sama apabila tidak memiliki sifat yang sama. Seandainya kita katakan Allah itu sama dengan makhluk, berarti sifat Allah ada pada makhluk, sifat makhluk ada pada Allah karena sama. Pada makhluk mustahil kidam, berarti Allah juga mustahil kidam. Pada Allah wajib kidam, dan pada makhluk juga wajib kidam. Akan terjadi bertempat dua sifat yang berlawanan pada satu tempat, menyatu dua sifat yang berlawanan pada satu zat. Allah wajib kidam, Allah pula mustahil kidam. Makhluk mustahil kidam, makhluk pula wajib kidam. Maka menyelagannya kejadian mustahil han mungkin pada satu zat bertempat dua sifat yang berlawanan. Bak saboh zat, bak zat nyan i dua panjang, bak zat nyan i dua en. Ipatih liakai. Hai patih tengku. Saboh zat tersebut mesti puat ngan pijuat, zat tersebut pula mesti puat ngan tumbun. Nyan berutuh hulai hana pun datang mikir tengku. Kenapa Allah tidak boleh sama dengan makhluk?
Karena kalau seandainya Allah sama dengan makhluk, ketika dikatakan sama dengan sendirinya, mewajibkan sifat makhluk ada pada Allah, sifat Allah ada pada makhluk. Sedangkan pada makhluk ada yang mustahil, sedangkan ada yang pada Allah juga ada yang mustahil. Pada Allah ada sifat yang wajib. Sifat yang wajib pada Allah membawaki wajib pada makhluk. Sifat yang mustahil pada Allah membawaki wajib pada makhluk. Sifat yang mustahil pada makhluk membawaki mustahil pada Allah. Sifat yang wajib pada makhluk membawaki wajib pada Allah. Allah wajib kidam. Sedangkan makhluk wajib hudus, kemudian baru ada. Maka sifat hudus yang wajib pada makhluk wajib pula pada Allah. Sifat kidam yang wajib pada Allah wajib pula pada makhluk. Karena sama antara makhluk dengan Allah. Sifat ba Allah mesti benar ba makhluk, sifat ba makhluk mesti benar ba Allah. Maka hana kentama punya kemenan. Sehingga pun terjadi ba saboh zat mesapat dua sifat yang berlawanan. Nyohina ke, makanya mustahil Allah itu sama dengan makhluk. Kenapa Allah mustahil ataupun tidak boleh sama dengan makhluk? Karena kalau seandainya Allah terjadi sama dengan makhluk, maka akan bertempat dua sifat yang berlawanan pada satu ya, nyo tak ada masalah tu. Maka itanyang lega pakan Allah hanya sama dengan makhluk. Secara singkat saja urut tengku, menyetekedi Allah sama dengan makhluk, maka bertempatlah dua sifat yang berlawanan pada satu zat. Karena sifat yang wajib pada Allah mesti benar bak makhluk, sifat yang wajib pada makhluk mesti benar bak Allah. Mana nak kuntama? Allah nak kudrah, makhluk pi benar kudrah. Makhluk lemah berarti Allah pi lemah. Allah kidam, makhluk hudus. Karena Allah sama dengan makhluk, makhluk juga mesti kidam, Allah juga mesti hudus. Kidam memang sifatnya Allah. Karena sama dengan makhluk, sifat makhluk juga mesti harus ada pada Allah. Hudus memang sifatnya makhluk. Karena sama dengan Allah, pada makhluk pun mesti ada sifat Allah. Mustahil tu. Karena akan menyatu, bertempat dua sifat yang berlawanan pada satu tempat. Nyo kehino dasar tu. Maka hanjutna kesamaan antara Allah dengan makhluk. Karena andai kata sama Allah dengan makhluk, sifat yang mustahil pada Allah, maka mustahil pula pada makhluk. Sifat yang harus pada Allah akan menjadi harus pula pada makhluk. Sifat yang wajib pada Allah wajib pula pada makhluk. Sifat yang wajib pada makhluk wajib pula pada Allah. Sifat yang mustahil pada makhluk mustahil pula pada Allah. Sifat yang harus pada makhluk harus pula pada Allah. Nyo karlah tu. Menyelagan yang terjadi, sungguh untuk akan terjadi dur dan tasalsul. Maka dur dan tasalsul kali hilikut mustahil. Maka Allah sama dengan makhluk, sebagaimana makhluk itu butuh kepada bantuan Tuhan yang lain, maka dengan sendirinya akan terpaham Allah pula butuh kepada Tuhan yang lain. Tuhan yang lain butuh pula kepada Tuhan yang lain. Tuhan yang lain butuh pula kepada Tuhan yang lain. Hana habis-habis Tuhan tu. Maka mustahil. Ya, Allah wajib ada, karena kalau seandainya Allah tidak ada makhluk. Ada Allah wajib kidam, karena kalau seandainya bukan kidam akan terjadi dur dan tasalsul. Dengan sebab Allah wajib kidam, dengan sendirinya Allah itu wajib baka. Karena kalau seandainya Allah bukan kidam dan bukan baka, akan terjadilah Allah itu sama dengan makhluk. Kenapa Allah tidak boleh sama dengan makhluk? Karena kalau seandainya Allah sama dengan makhluk, maka akan bertempat dua sifat yang berlawanan pada satu tempat. Terjadi menyatu dua sifat yang berlawanan pada satu tempat, itu mustahil. Kabeh jawaban nyan dari wujud sampai mukhalafat dulu tadi. Kampung ka tak sambung punya kampung. Wa amma burhanu wujubi qiyamihi ta'ala binafsih fali annahu law ihtaja ila muhalin lakana sifatan wa sifatu la tattasifu bi sifatil ma'ani walal ma'nawiyati wa maulana jalla wa azza
yajibu ittisafuhu bihima falaisa bisifatin walau yahtaja ila mukhassisin lakana hadisan kaifa wa qad qamal burhanu ala wujubi qidamihi ta'ala wa baqaih. Dan adapun alasan wajib qiyamnya Allah Ta'ala dengan sendirinya itu niscaya karena bahwa sungguhnya jikalau butuh ianya Allah kepada zat, niscaya sungguh ada ianya Allah itu sifat, dan bermula sifat itu tidak bersifat ia dengan sifat, tidak bersifat dengan ma'ani dan tidak bersifat dengan ma'nawiyah. Dan bermula Maulana Jalla wa'ala wajiblah bersifatnya dengan keduanya, maka tidak ada ianya itu sifat. Dan jikalau berhajat kepada mukhassis, niscaya sungguh ada ianya itu hadis. Bagaimana? Padahal sungguh telah berdirilah alasan di atas wajib qidamnya Allah dan wajib baqanya Allah. Allah itu zat ataupun bukan? Nyo alasan qiyamuhu ta'ala binafsih untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah itu bukan sifat. Untuk menolak keyakinan kaum Nasrani. Karena kaum Nasrani meyakini Allah itu sifat. Makanya Allah bisa berpindah-pindah menurut mereka. Dari firman berpindah kepada tubuh manusia menjelma kepada Yesus. Dari tubuh Yesus kemudian berpindah lagi kepada Tuhan Bapa. Kemudian Tuhan Bapa lah yang kekal dalam surga. Kenapa bisa berpindah-pindah? Karena alasan mereka Tuhan itu bukan zat tapi sifat. Yang sebenarnya Tuhan itu zat atau sifat. Maka Allah menjawab. Allah menjawab dengan firman-Nya. Apa jawaban Allah? Bahwa diri saya ini zat, itulah dalil qiyamihi ta'ala binafsih. Dah dalil qiyamuhu ta'ala binafsih. Dah dalil qiyam. Ayat Al-Quran yang menjadi dalil qiyamuhu binafsih dah. Menyabaka wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Qiyamuhu dah. Haka. Kedali qiyamuhu. Qul huwallahu ahad ko nyawa daniyah. Qiyamuhu kedali qiyamuhu dah ile. Dah. Dah. Kapan lewatnya kak kena musibah mendung tang. Ayat Al-Quran yang menunjuki Allah terkaya tu. Kalau pancing bio tu. Ayat Al-Quran yang menunjuki Allah kaya daripada segala-galanya. Oh ketua. Kagak. Dalil wujud. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dalil qidam huwal awwalu wal akhiru. Dalil baqa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalil mukhalafatu lil wadih. Laisa kamislihi syai'un. Dalil qiyamuhu ta'ala binafsih. Innallaha ghaniyun anil nya katingan lom. Nyan dalil qiyamuhu binafsih, sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya, anil alamin, daripada sekalian itulah yang dimaksud dengan qiyamuhu binafsih. Maka maksud daripada qiyamuhu binafsih adalah ibaratun an istighnanihi anil mahali wal mukhassisi. Terkaya Allah kepada zat dan terkaya Allah kepada Tuhan lain yang mengatur dirinya. Artinya Allah tidak butuh kepada zat, Allah pula tidak butuh kepada yang mengatur dirinya Allah. Apakah itu mengatur kapan beliau ada, di mana beliau ada, apa yang akan beliau lakukan, itu tidak butuh Allah karena Allah memang maha pengatur. Maka ketika dikatakan qiyamuhu binafsih, itu maksudnya
Allah tidak butuh kepada zat karena memang Allah adalah zat, karena yang butuh kepada zat adalah sifat. Dan maksud daripada qiyamuhu binafsih yang kedua, Allah tidak butuh kepada mukhasis yang mengatur dirinya. Inilah yang dimaksud Allah kaya di atas segala-galanya. Maka ketika kita katakan Allah wajib ada, Allah wajib kidam, Allah wajib baqa, Allah wajib beda dengan segala makhluk. Lalu timbul pertanyaan selanjutnya, Allah itu sebenarnya zat atau sifat? Karena dari pemahaman Allah wajib ada belum menjelaskan Allah itu zat atau sifat. Ketika dikatakan Allah kidam, Allah baqa, Allah berbeda dengan makhluk, itu tidak ada penjelasan Allah itu zat atau sifat. Yang menjelaskan Allah itu benar-benar zat, bahwa Allah itu bukan sifat, itulah pada pembahasan qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah terkaya dengan segala-galanya. Ketika dikatakan Allah terkaya, berarti tidak ada yang dibutuhkan oleh Allah. Maka terpaham dari kalimat Allah tidak butuh, berarti Allah tidak butuh kepada apapun. Yang pertama, Allah mesti zat. Kalau Allah bukan zat, berarti butuh kepada zat. Karena kalau seandainya Allah itu sifat, setiap yang namanya sifat pasti tidak bisa berdiri sendiri. Setiap sifat itu butuh kepada zat. Untuk menunjuki Allah itu benar-benar terkaya, tidak butuh kepada apapun, wajib Allah itu adalah zat. Karena Allah itu zat, maka Allah tidak berpindah-pindah menyatu dengan zat yang lain. Oleh karenanya, i'tiqad ataupun pemahaman ataupun keyakinan hulul wal ittihad itu sesat. Apa itu hulul? Bertempat sifat Allah pada makhluk, itu hulul, sesat. Apa itu ittihad? Menyatu Allah dengan makhluk, itu sesat. Karena Allah tidak bisa menyatu dengan makhluk, makhluk tidak bisa menyatu dengan Allah. Pada Allah tidak boleh ada sifat makhluk, pada makhluk juga tidak boleh ada sifat Allah. Kenapa tidak boleh? Karena sifat Allah dengan sifat makhluk merupakan dua yang bertentangan. Zat Allah dengan zat makhluk merupakan dua yang bertentangan. Maka sifat Allah itu kadim, sedangkan zat Allah itu hudus. Tidak mungkin sifat yang kadim berdiri pada zat yang hudus, mustahil. Maka sifat Allah tidak ada pada makhluk dan tidak akan pernah ada. Sifat Allah tidak pernah ada pada makhluk dan sifat makhluk tidak pernah ada pada Allah. Namu pom nuku. Watelun pegah bak makhluk hana sifat Allah namu pom. Makhluk yang memiliki kekuasaan sepenuhnya seperti Allah tidak ada. Menyenakan makhluk gupenan. Allah itu apakah ada keterbatasan pada dirinya? Allah tidak. Kalau terbatas bukan Allah namanya. Allah tidak ada keterbatasan, makhluk senantiasa dalam keterbatasan. Allah memiliki kekuasaan sepenuhnya, sedangkan makhluk itu terbatas. Maka keterbatasan makhluk menunjuki bahwa tidak ada pada diri makhluk sifat yang menyamai dengan sifat Allah. Maka sifat Allah tidak mungkin ada pada makhluk. Tidak mungkin. Dan makhluk itu bukan sifat Allah. Nyokalong. Bentuk na yang pegah getanyo sifat Allah kan, getanyo zat ciptaan Allah. Tubuh getanyo manusia nyo zat, getanyo ciptaan Allah. Sifat Allah adalah sesuatu yang menyatu dengan diri zat Allah. Menyagetanyo sifat Allah berarti ada bahagian sifat Allah yang terpisah dengan zatnya Allah. Sedangkan sifat Allah itu wahdaniyah, esa. Setiap yang namanya esa tidak bisa dipilah-pilah, tidak bisa dipisah-pisah.
Menyajet tapi pisah-pisah, je taplah-plah hanali ke kenuh daniyah. Yang ke kenuh daniyah putra, han je taplah tunggu. Memang mesti harus satu. Nyan baru ke kenuh daniyah tunggu. Maka sifat Allah tidak akan berpindah kepada tempat yang lain. Sifat Allah letaknya pada zatnya Allah Ta'ala. Tidak pernah sifat Allah berpindah pada zat makhluk. Maka keyakinan hulul wal iltihad sesat, menyesatkan. Nyo bertegah-tegah tu. Jadi ittihad wal hulul nyo ke pemahaman wahdatul wujud, menyatu antara makhluk dengan Allah Ta'ala. Yang sesat tu. Maka bertegah-tegah. Bertegah-tegah tatat. Allah itu zat. Kenapa Allah itu zat? Karena li'annahu law ihtaja ila mahallin lakana sifatan, li'annahu la yuhtaju ila mahalli illa sifah wa sifatu la tattasifu bi sifatil ma'ani wa hiya sifatul wujudiyah kal qudrah wal iradah wal ma'nawiyah ahwalus sabitatu al mulazimatu lil ma'ani ka qadirun wa muridun ila akhiriha. Kenapa Allah itu wajib zat bukan sifat? Nyo yang dia ke masalah. Karena keyakinan kaum Nasrani Allah itu sifat. Terbantah keyakinan mereka. Allah itu wajib zat, tidak boleh Allah itu sifat. Kenapa tidak boleh? Karena kalau seandainya Allah itu sifat, yang namanya sifat tentu tidak akan bersifat dengan sifat. Yang bersifat dengan sifat zat. Sifat han mungkin dimutifat dengan ma'ani. Sifat tidak mungkin bersifat dengan ma'nawiyah. Kalau seandainya sifat bersifat dengan ma'nawiyah, maka sungguh akan terjadi dur dan tasalsul. Kalau seandainya Allah itu sifat, Allah itu kudrah misalnya. Kudrah bersifat dengan kudrah. Ada dasar. Kudrahnya bersifat dengan kudrah alam. Kudrahnya bersifat dengan kudrah alam. Hana bebe kudrah anda. Ataupun Allah itu iradah misalnya. Karena Allah itu sifat. Iradah bersifat dengan iradah. Iradahnya bersifat dengan iradah. Iradahnya bersifat dengan iradah. Ataupun kudrah bersifat dengan iradah. Iradah bersifat dengan kudrah. Ilmu bersifat dengan kudrah. Kudrah bersifat dengan ilmu. Mutamah mencawa joju nunggu. Maka sifat tidak bersifat dengan sifat. Yang bersifat dengan sifat adalah zat. Allah wajib ma'ani, wajib Allah kudrah, wajib Allah iradah, wajib Allah ilmu, wajib Allah haya, wajib Allah sama, wajib Allah basar, wajib Allah kalam. Maka karena Allah wajib 7 sifat ini menunjuki Allah itu bukan sifat tapi Allah itu zat. Namu pom nunggu? Yang hanamu pom putra. Nyo kalau lebih kesempatan. Cita nyong yang hanam pom, yang kampung mana tua. Putra nak pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya terkait keimanan seseorang terhadap keyakinan kepada Allah atau kepada Allah. Bagaimana sahnya iman seseorang atau seorang muslim yang mengakui Allah dia tidak mampu menjelaskan secara dalil ijmali atau tafsiri itu apakah larinya ke taklid? Dan yang kedua, taklid itu yang dikatakan taklid bagaimana tuh? Misalkan awalnya dia mengerti terkait keterangan atau penjelasan mengenai iman kepada Allah, namun suatu saat dia lupa karena sudah lama tidak mengulangi. Di saat muslim itu meninggal, apakah dia berdosa? Jadi mohon penjelasannya dulu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iman yang sah artinya iman yang diakui bahwa kita termasuk kepada hamba yang mukmin
Ketika kita telah mengakui bahwa Allah beda segala-galanya dengan makhluk. Apabila kita meyakini bahwa Allah beda segala-galanya dengan makhluk, maka iman kita sudah sah. Akan tetapi tetap termasuk dalam orang-orang yang berdosa, karena belum mampu kita menguraikan dalil yang menunjuki Allah itu ada, Allah itu mesti kidam dan sebagainya. Karena pada hakikatnya Allah tidak dapat dilihat, Allah tidak dapat dijamah dengan panca indera. Karena Allah tidak tergambarkan, Allah tidak dapat dipandang, Allah tidak dapat dijamah, maka untuk mengenal Allah mesti lewat mengenal sifat-sifatnya. Dan mengenal sifat Allah yang benar-benar dikategorikan bahwa dianya itu sudah benar-benar paham terhadap sifatnya Allah, bila mampu menguraikan alasan yang sempurna. Maka secara fardhu'in, sebatas terlepas kita dengan dosa, hanya mampu menguraikan dalil ijmali global. Arti dalil ijmali hanya satu alasan untuk mencakup seluruh sifat. Contoh, Allah itu wajib ada. Alasannya, karena kalau Allah tidak ada, maka tidak ada makhluk. Allah itu wajib kidam. Alasannya, kalau Allah tidak kidam, tidak ada makhluk. Sampai mutakallimun, alasan kalau tidak demikian, maka tidak ada makhluk. Nyan kaglah dosa tu. Nah, berarti hana gepunan le getanyo taklid. Karena yang gekun taklid, Allah ada, wajib ada. Apa alasannya wajib ada? Menurut penjelasan Tunku malam Sabtu, sampai-sampai kepegah wajib ada. Yang taklid gekun. Nah, maka yang gekun dengan dalil ijmal, saboh alasan mencakup keseluruhan. Yang ijmal. Sedangkan memahami dalil tafsili sebagaimana uraian yang tengah getanyo murno, yang sedang kita bahas, yang sedang kita pelajari, ini hukumnya fardu kifayah. Nyo hukum ji fardu kifayah kan farduin nyo. Tetapi menyanyo masa farduin sang. Menyanyo masa nyo ka farduin dekuhan memada. Dah bukti na Allah na makhluk. Dah bukti Allah kidam na makhluk. Dah bukti Allah berbeda dengan makhluk na makhluk tanghan memada. Pakon, karena cukup le ka fitnah-fitnah kaitan dengan masalah akidah. Nyo masalah ji. Sehingga legetanyo agak mumang terbacut. Yang betul yang tahu. Pu yang buat malam Sabtu, pu yang buat malam Rabu Nah, yang tahu yang betul. Kenyan saga yang makanya tabut le getanyo, sehingga akal mencerna, karena kita semua memiliki akal sehat. Cerna dengan akal sehat mana yang lebih logis, yang hana logis nyan kon ia tikut. Logika, pakai logika. Maka semua yang logis itulah ia tekad. Pakan menan. Padahal kon nasi itikut yang hana logis, na yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib, nyan kejadian hakikat yang haik logis lagi tanyo karena hana toh gambar. Lagi kejadian pakiban Allah, cara pakiban Allah geperintahkan bak malaikat geyu azab manyet lam kubur. Pakiban cara gepeh memanyet tali. Pakiban ge azab lam tubuh buya pat padahal manyet nyan imamoh li buya lam perut buya. Nyan haik tajangkau lagi tanyo wanku. Tetapi azab itu logis. Pakai logis, karena Allah mampu mewujudkan rasa walau dat badan kahanale, sebagaimana Allah mampu memindahkan rasa walau dat badan mentengna. Urung pungo tuum hana gerasap
Lepi pihana mameh pitan dua pihan tro pihan tubuh gementeng kekal, jantung gementeng nah, utak menteng dempu sempurna, tapi rasa mampu Allah hilangkan. Ketika tubuh yang kekal mampu dihilangkan rasa, Allah pula mampu mengembalikan rasa walaupun tubuh telah hancur binasa. Logis. Yang baik nu tanyang pakai ban ngazab nyana na do jawabnya. Yang kenyanya kena yu'minuna bil ghaib. Begitu pula masalah bangkit. Logis tengku, pakai logis. Sebagaimana dasar getanya orang je musidra tuhana. Na contoh Allah gepegat getanya hana. Na bahan baku Allah gepegat getanya hana. Dari dasar tidak ada, mampu Allah mewujudkan kita sehingga kita menjadi ada. Apalagi membangkit kembali sesuatu yang pernah ada, lebih mampu. Logis. Bangkitnya kena tak kalia na, kuruda gada hana, atra kalia na siga lebih mudah lam. Gepu mudah lagi so tagahi. Mudum atra yang gelam na je gepegat. Apalagi kebangkit kembali atra yang kalia pernah na. Logis. Nah, cuma yang bentanya yang pakai bancaranya hari jangkau nunggu. Sabak ke lagi musim pegak kuih hijatanya. Maka semua i'tiqad ahli sunnah wal jamaah logis. Yang hana logis yang ke i'tiqad nunggu. Maka yang kehina oleh kita nyo. Tidak cerna dengan akal sehat. Nah logis yang ipegahnya. Allah lahir ba Nur Muhammad lahir ba Allah. Logisnya. Menyahan ke bah. Logis tu ku balong. Mungkin utak kan lah becut kadang enam talak kagum. Yang keenam tak kai ji. Kargo ka la illau silakan. Silakan. Yang bebas mungkin nak pertanyaan bebas silakan. Nak pertanyaan yang bebas, menyeka bebas ka umum. Dari bab nikah sampai bab temaluk nah. Bebas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang awal dan Allah yang akhir. Ini bagaimana maksudnya? Makna huwal awalu wal akhiru, dianya yang awal dan dianya yang akhir. Arti dianya yang awal, tidak ada satupun yang mengawali dirinya. Dianya lah yang paling awal. Dan tidak ada satupun yang mengakhiri dirinya, karena dianya lah yang paling akhir. Na lain yang lebih awaina daripada na Allah, hana Allah yang paling awaina. Bahkan termasuk hana tidak mengawali dirinya Allah. Na Allah na pernah diawali oleh hana diawali na Allah, apalagi yang lain. Maka huwal awalu, dianya lah yang paling awal, tidak ada yang mengawali. Wal akhiru, dianya lah yang paling akhir, tidak ada pernah yang mengakhiri. Na lain yang lebih awal daripada na Allah, hana. Bailana hana pun hana mengawali dirinya Allah. Baik terpegah na. Hana na mengawali dirinya Allah. Artinya Allah na pernah hana orang je. Berarti awai hana ngena. Na pernah hana. Karena tidak ada yang mengawali. Berarti na Allah dianya lah yang na nyuaka yang paling awal. Maka na lain yang mengawali Allah, hana yang lain. Hana na pernah mendahului na Allah, menghana pidan. Ada tidak pernah mengawali ada Allah, tiada tidak pernah ada mengawali, yaitu adanya Allah. Maka Allah ada tidak pernah didahului oleh tiada. Allah ada tidak pernah didahului oleh sesuatu yang lain yang pernah ada. Begitu pula wal akhiru, Allah ada tidak pernah berakhir dengan tiada, dan Allah ada tidak pernah diakhiri oleh sesuatu yang lain yang ada. Maka Allah ada pun kon ka ada, Allah wal akhiru sabi-sabi ada. Pun kon kana dan sabi-sabina.
makna ji wategukun pun kon kana hana pernah terdahulu ngan hana, makna sabe-sabena hana pernah berakhir dengan hana. Nyan kenyan Allah. Tiban cina na secara kidam dan na secara ya. Maka pemaksud kidam na hana idahului lehana, pemaksud baka ada tidak berakhir dengan tiada. Menjagatanya obat tengah-tengah nunggu. Semua makhluk itu di tengah-tengah. Pertama tidak ada, ada kemudian tengah-tengah. Setelah ada berakhir kembali dengan tiada. Maka ada makhluk diapit oleh dua tiada. Tiada pada pertama dan tiada pada terakhir. Ada makhluk diapit oleh dua tiada. Tiada pada permulaan dan tiada pada ada Allah. Tidak pernah diapit oleh dua tiada. Baik tiada pada awal ataupun tiada pada inilah mukhalafah antara Allah dengan makhluk. Kadago? Ka. La ilah. Mungkin ada lagi. Masih ada waktu. Kabeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lam temayang hanja gerhem nunggu. Berdehem-dehem di dalam salat batal salat. Karena mengeluarkan 3 huruf yang berturut-turut dalam salat secara sengaja, maka batal salat. Kecuali bagi imam yang tidak lagi keluar suaranya untuk membacakan Fatihah. Hai terbiat lesu untuk baca Fatihah, dimaafkan, bukan dibolehkan. Dimaaf. Beda diboleh dengan dimaaf. Menyo diboleh juga, menyo dimaaf ti atrahan juga. Tapi gebi kelonggaran. Sedangkan tujuan berdehem untuk menyaringkan suara, batal salat. Pakon gegerhem karena su kaparonya laga alam su batu. Man gerhem tungku apakah mengeluarkan 3 huruf? Gerhem itu biar tungku. Ahem. Ha hem nu ujung. Ahem. Pu mulai ke tajai ka huruf. Batu temayang. Maka berdehem-dehem dalam salat batal kecuali batuk dimaafkan karena mengerasi, bukan sengaja batuk. Legitannya tika di tengah batuk ataupun menguap, banyak masalah. Berdehem bertegak-tegak batu temayang tu. Batu. Marame tu kula kok bati ramai batu. Nyanda kai. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.